Kemudian hadis yang ke-38. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Inna Allah Ta'ala qala, sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harb, maka berarti telah menyatakan genderang perang dengan Allah SWT. Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidaklah ada suatu kegiatan di mana seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan suatu aktivitas lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu. Hatta uhibbahu. Dan seorang hamba senantiasa terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah setelah melaksanakan yang wajib tersebut, sehingga aku mencintainya. Faida ahbabtuhu, dan jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi, maka aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan aku adalah penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yaduhu allati yabtishu biha, dan aku adalah tangannya yang dia memegang dengannya. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan aku adalah kakinya yang berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'uti'anna, jika dia meminta kepadaku pasti aku akan beri. Wala in ista'adani la'u'izanna, dan jika dia mohon perlindungan kepadaku pasti aku akan lindungi. Rahul Bukhari. Hadis ini juga dinamakan hadis qudsi. Ulama berselisih pendapat tentang apakah hadis qudsi itu lafaz dan maknanya dari Allah atau lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun maknanya dari Allah SWT. Yang jelas, sekalipun bahasnya lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, memang lafaznya Rasul menukil persis lafaz dari Allah SWT, tetapi kedudukannya tidaklah sama dengan Al-Quran. Tetap kedudukannya tidak sama dari Al-Quran, ditinjau dari sisi hukum-hukum yang setiap hurufnya mendapatkan pahala ketika membacanya, dan juga bagi yang melarang untuk menyentuh Al-Quran sesuai dengan wudu, maka untuk hadis qudsi, kalau ada seandainya kumpulan hadis qudsi, maka tetap boleh saja seorang menyentuhnya tanpa dia berwudu. Demikian juga bagi yang melarang bagi wanita yang haid untuk membacanya atau menyentuhnya, maka hadis qudsi boleh. Kalau saya hafizahullah, beliau merojihkan sesuai dengan zahir dari hadis, dia adalah lafaz dan maknanya dari Allah Ta'ala. Kalau saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau merojihkan bahwasanya maknanya saja yang dari Allah Ta'ala, lafaznya dari Rasulullah. Dinamakan hadis qudsi karena dinisbahkan kepada Al-Qudus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis tapi itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kedudukan walinya dan bagaimana dampak orang yang memusuhinya. Yang namanya wali Allah adalah
orang mukmin yang bertakwa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dalam surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka dengan demikian tidak butuh definisi wali yang lainnya. Allah sendiri sudah mendefinisikan. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula bersedih. Siapa mereka? Allah jelaskan sendiri ya. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang beriman dan mereka bertakwa. Jadi samping mereka muwahhid, seorang yang bertauhid, tidak cukup bertauhid saja, tapi bertakwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar bertauhid tidak secara otomatis menjadi wali Allah. Ya dia wali Allah dalam batasan yang paling minimal. Tapi di sini adalah wali Allah yang sesungguhnya, wali Allah yang utuh adalah yang beriman dan bertakwa. Maka dengan demikian bukan definisi wali Allah yang bisa merubah tumpuan pasir menjadi emas. Bukan yang bisa terbang naik sajadah. Itu bukan wali Allah. Ada dua kemungkinan orang yang seperti itu. Bisa wali setan dan juga bisa wali Allah. Orang yang bisa terbang di atas sajadah, mungkin itu wali Allah. Tinggal dilihat saja bagaimana kesehariannya. Kalau dia orang mukmin, muwahhid, bukan ahli syirik dan bertakwa, tidak ada satu kewajiban kecuali dia tunaikan. Dan tidak ada satu kemaksiatan kecuali dia jauhi. Dan terhadap sunnah Rasulullah betul-betul dia terapkan, dia laksanakan. Kok biasa terbang dan dia tidak pernah mengaku wali, maka itu adalah wali Allah Ta'ala. Tapi kalau kemudian dia bisa terbang, kemudian inilah wali Allah, berarti dia wali setan. Karena wali Allah tidak pernah menyatakan dirinya sebagai wali Allah. Bagaimana wali Allah kemudian melanggar ayat salah tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka cukuplah ya, kedustaan wali setan tatkala dia dengan kelebihannya menyatakan dirinya sebagai wali Allah. Maka tidak usah didustai kalau kemudian ada orang yang haji naik sapu misalnya. Tidak usah heran. Itu hal-hal yang wajar-wajar saja. Jangankan cuma membawa walinya untuk sampai ke Mekah, memindah Ars Balqis dari Sabah, Yaman ke Palestina saja mampu. Jin, iya atau tidak? Cuma dia kalah sama ahlul ilmi. Dia mampu dalam sampai Sulaiman bangkit dari tempat duduknya, ahlul ilmi sebelum berkedip matanya. Itu hal yang memungkinkan dilakukan. Maka tidak usah heran kalau kemudian ada cerita seorang itu dia itu bisa pergi dalam waktu sekejap karena dibawa, ada orang yang membawanya. Karena permasalahannya memang ada yang membawanya. Tapi kalau dia di dalam satu waktu di dua tempat, ini bisa. Kalau itu jelas misalnya, dalam satu waktu di dua tempat, maka yang di tempat yang lain adalah setan. Mesti salah satunya adalah setan. Kalau dalam satu waktu di dua tempat, kemudian dia bukan orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Tapi kalau kemudian ada sosok malaikat turun menyerupai seseorang, maka itu terjadi. Orang yang sama dalam dua, tapi kan tetap yang satunya tidak mengaku bahasanya, oh itu yang di sana juga saya, yang di sini juga saya. Kalau itu jelas dia penipu. Seperti malaikat kan pernah turun menyerupai sahabat Nabi SAW. Jadi jelas yang satu malaikat dan tidak diakui itu sebagai Dihya al-Kalbi oleh Dihya al-Kalbi.
Maka orang-orang yang sering menipu manusia, mereka adalah kerjasamanya dengan setan. Nah, itulah standar wali. Maka dengan ini jangan mudah ditipu oleh orang-orang yang menisbahkan kepada para durjana sebagai wali Allah Subhanahu wa taala atau bahkan mengaku dirinya sebagai wali Allah taala. Standarnya jelas, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, bagaimana dampaknya kalau kemudian seseorang membencinya? Membenci wali Allah taala, kalau kemudian dia wali Allah yang utuh, yang betul-betul utuh, maka tidaklah membencinya kecuali karena membenci jinnya. Hanya saja permasalahannya, kalau kemudian wali Allah dalam batasan maksudnya orang mukmin, karena siapapun orang yang mukmin, dia memiliki perwalian Allah Ta'ala dalam batas yang sesuai dengan keimanannya masing-masing, maka membencinya terbagi dua, sebagaimana sudah tersebut dalam hadis sebelumnya. Wala tabaghadu, dan janganlah saling membenci. Namun kalau dia utuh, tidak memiliki cacat dirinya, kemudian dia membencinya, maka berarti dia telah menyatakan perang dengan Allah Ta'ala. Dia berhadapan dengan Allah. Memusuhi wali Allah adalah permusuhan dengan Allah SWT. Dan memusuhi wali Allah di sini membencinya. Memusuhi wali Allah di sini adalah membencinya. Maka saya telah menjelaskan bahwa membenci wali Allah hukumnya terbagi menjadi dua, seperti telah dijelaskan pada pembahasan membenci saudara muslim sebelumnya. Demikian saya ringkas dari beliau. Itu terkait bahasanya tadi wali Allah itu adalah kaum muslimin secara umum, mukminin secara umum, semuanya adalah wali Allah sesuai dengan kadar perwaliannya masing-masing. Tapi wali Allah yang seutuhnya adalah yang tersebut dalam hadis ini, yaitu yang dia melaksanakan kewajiban secara utuh, kemudian setelah itu menyempurnakan dengan amalan sunnah. Itulah wali Allah yang sempurna. Maka orang yang telah menyempurnakan dirinya dengan melaksanakan kewajiban, yaitu meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang diperintahkan yang wajib. Kemudian dia terus-menerus menyempurnakan dengan amalan sunnah setelah menunaikan kewajiban, rajin puasa sunnah, rajin sholat malam, rajin sholat-sholat yang lainnya, rawatib dan lain sebagainya, sampai kemudian Allah mencintainya. Ini menunjukkan bahwasanya melaksanakan yang wajib, menyempurnakan yang wajib, kemudian menyempurnakan dengan yang sunnah adalah merupakan perkara yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan mencintainya jika dia demikian, melaksanakan yang wajib, kemudian menyempurnakannya dengan memperbanyak nawafil sunnah. Maka jangan menyepelekan perkara yang sunnah sementara kita bisa melaksanakan dan tidak ada keberatan untuk melaksanakannya. Apalagi yang wajib dan tidak ada keberatan sama sekali. Jadi seperti misalnya membiarkan janggut tumbuh sendiri kok. Tidak usah pakai biaya toh, tidak usah keluar biaya. Kemudian mengangkat celana, malah ngirit kan? Daripada kemudian keinjak-injak kotor. Kalau di atas mata kaki kan nggak pernah keinjak. Jadi ringan sekali itu. Adapun kadang dicela, kita hidup tidak pernah kemudian dicintai semua orang kan. Apapun status kita masih ada yang tidak suka. Maka itu sudah biasa. Atau apapun lah status kita, masih ada yang tidak suka kepada kita. Lalu apa repotnya untuk kemudian cuek terhadap yang tidak suka? Kalau kemudian ketidaksukaannya itu karena tidak melakukan din justru merupakan kemuliaan tersendiri. Nah, orang apabila sudah demikian,
maka Allah akan senantiasa bersamanya. Jadi tafsiran aku pendengarannya yang mendengar dengannya, penglihatannya yang melihat dengannya, tangannya yang memegang dengannya, dan kakinya yang berjalan dengannya, artinya seluruh aktivitas dia itu mendapatkan taufik dari Allah SWT. Jadi dijaga pendengarannya, tidak mendengar kecuali yang diridai Allah, dijaga penglihatannya, tidak melihat kecuali yang diridai oleh Allah, dijaga tangannya tidak menyentuh kecuali yang diridai oleh Allah, dijaga kakinya tidak melangkah kecuali kepada yang diridai oleh Allah SWT. Itu, dan yang seperti itu bukan takwil, dan itulah zahirnya kalam. Karena tidak dipahami dengan itu bahwasanya Allah itu menyatu dalam diri orang tersebut, kemudian menjadi matanya, kemudian menjadi kakinya, kemudian menjadi pendengarannya, kemudian menjadi tangannya. Tak seorang pun memahami demikian kecuali khabis sufiyah yang sudah rusak akal dan hatinya. Karena terlalu besar zat Allah Ta'ala, dan Allah terus menerus sifat ulu Allah, ulu zat, ketinggian zat Allah di atas air, itu adalah terus menerus Allah berada di atasnya. Allah terus menerus di atas langit yang ketujuh. Tidak pernah Allah di bawah makhluknya dalam satu waktu pun. Karena di bawah sesuatu itu menunjukkan kerendahan, nakas. Maka sama sekali tidak dipahami bahwasanya kebersamaan Allah di sini adalah kebersamaan zatnya. Dan itu adalah mustahil bagi Allah Ta'ala yang demikian besar kemudian menyatu pada diri makhluk yang demikian kecil dan hina, dan tidak pantas sama sekali, merupakan cacat kalau kemudian Allah menyatu dengan diri makhluk yang bagaimanapun sempurnanya makhluk tetap memiliki kekurangan, ada padanya kotoran, ya atau tidak? Iya. Atau di Allah tetap punya kotoran yang siap dibuang setiap saat tatkala harus keluar. Maka perendahan kepada Allah Ta'ala hakikatnya tatkala kemudian menyatakan bahwa Allah menyatu pada diri walinya dengan persatuan zat yang bersatu di sana taufiknya, taufik Allah, kebersamaan Allah yang khusus, itu penjagaan al-hifz, taufik dan maunah, itu senantiasa bersamanya.